Halo semua, perkenalkan nama saya Kristen Martinus Yanturi dari Prodi Manajemen Pemasaran. Saya dari Fakultas Ekonomi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang identifikasi dan pengelolaan risiko dari perusahaan sepatu Adidas. Nah, untuk selanjutnya kita masuk pada materi. Adidas merupakan perusahaan sepatu ternama yang menghadapi berbagai tantangan risiko dalam menjalankan bisnisnya. Identifikasi dan pengelolaan risiko secara komprehensif menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Nah, sebelum pada materi, kita mencintai sedikit tentang perusahaan Adidas. Yang pertama yaitu bagian sejarah. Adidas didirikan pada tahun 1949 oleh Adolf Adi Dassler, yang dimana dia merupakan seorang desainer sepatu Jerman yang inovatif. Nah, adapun produk Adidas memproduksi berbagai jenis sepatu, pakaian, dan perlengkapan olahraga yang populer di seluruh dunia. Pasarannya yaitu Adidas memiliki jaringan penjualan global dengan kehadiran di lebih dari 200 negara. Nah, identifikasi risiko bisnisnya. Yang pertama ada risiko operasional. Masalah dalam rantai pasokan, kegagalan produksi, dan gangguan logistik dapat menghambat kemampuan Adidas untuk memenuhi permintaan. Yang kedua, risiko reputasi. Isu terkait kualitas, keamanan produk, atau praktik bisnis yang dianggap tidak etis dapat merusak citra Adidas. Yang ketiga adalah dari risiko pasar. Persaingan yang ketat, perubahan tren, dan preferensi konsumen yang berubah-ubah dapat mempengaruhi posisi Adidas di pasar. Nah, yang selanjutnya ada dari analisis kualitas produk. Pada bagian ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, probabilitas, di mana penilaian kemungkinan terjadinya risiko berdasarkan data historis dan analisis tren. Yang kedua, dampak, evaluasi potensi konsekuensi yang dapat ditimbulkan oleh risiko secara finansial maupun operasional. Nah, yang ketiga, pemetaan risiko, penempatan risiko pada matriks probabilitas dampak untuk mengidentifikasi prioritas pengelolaan. Nah, ya, di sini ada tentang evaluasi risiko. Yang pertama, toleransi risiko. Penentuan batas risiko yang dapat diterima perusahaan berdasarkan kapabilitas dan strategi bisnis. Nah, yang kedua, prioritas penanganan. Fokus pada risiko-risiko utama yang memiliki probabilitas dan dampak tinggi. Dan yang ketiga, analisis biaya manfaat, di mana perhitungan sumber daya yang diperlukan untuk mengelola risiko dibandingkan dengan potensi kerugian. Di sini ada juga bagian dari rencana pengelolaan risiko. Yang pertama, penghindaran, yang dimana mengubah risiko strategi atau proses bisnis untuk menghindari risiko yang tidak dapat diterima. Dan yang kedua, mitigasi, di mana menerapkan tindakan untuk mengurangi probabilitas atau dampak risiko. Dan yang ketiga, transfer, yang dimana mengalihkan risiko kepada pihak ketiga seperti melalui asuransi atau kontrak. Nah, untuk langkah-langkah implementasinya yaitu yang pertama, komunikasi, memastikan transparansi atau keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Dan yang kedua, pelatihan, meningkatkan pemahaman dan kemampuan karyawan dalam mengelola risiko. Dan yang ketiga, pemantauan, melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap implementasi rencana. Nah, di sini ada bagian kesimpulan dan rekomendasi. Pada bagian ini terdapat 3. Yang pertama, manfaat pengelolaan risiko. Memungkinkan Adidas untuk mengantisipasi dan mengintimidasi tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Dan yang kedua, komitmen berkelanjutan. Pengelolaan risiko harus menjadi bagian terintegrasi dan dari strategi dan budaya organisasi Adidas. Yang ketiga, perbaikan berkesinambungan. Evaluasi dan penyempurnaan proses pengelolaan risiko secara berkala sangat penting untuk menjaga daya saing Adidas. Nah, demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.